Oke, kembali lagi teman-teman, pecinta Kokoc Channel Official, dan hari ini tentunya kita coba memberikan satu informasi kembali, dan kita kehadiran tentunya narasumber ataupun memang ini salah satu ada hubungan erat dengan Saka Tatal, dan nanti kita coba untuk berkenalan apa-apa saja yang mengenai Saka Tatal, kenapa bisa dekat sama Tatal, nanti kita coba berjumpa dan tentunya halo Bunda. Halo juga Mas Koko. Alhamdulillah kita ketemu di sini teman-teman dengan Bunda Dini. Bunda, Iya. apa sih kedekatan Bunda dengan Saka Tatal, seperti apa kedekatannya? Sebetulnya awalnya gini ya. Bunda kan main sosial media gitu. Ya suka lewat-lewat tuh di beranda gitu kan. Bunda pelajarin. Cuman nggak terlalu ini. Begitu sampai di beranda itu lewat yang Saka Tatal masih kecil, yang ada Bu Titin juga, saya zoom. Lah, ini kok Saka Tatal masih kecil banget. Di saat itu lagi ada kue. Mungkin itu foto 2016 mungkin. Mungkin ada kue apa? Kue ulang tahun. Mungkin dia ulang tahun tuh. Nggak tahu gimana aku berbes milih. Aku kalau cerita dia tuh pasti nangis. Spontan Bunda ambil HP, ya, Bunda state itu, bahwa Bu Titin, aku pengen ketemu Bu, aku pengen ketemu Saka Bu, dan bla 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 gitu. Netizen dimanapun kalian tuh tahu akunnya Bu Titin, tolong kasih tahu Bunda DM, aku bilang gitu. Nah pada suatu hari, ada 2 hari atau berapa hari itu, saya nggak buka DM karena banyak banget kan, dikasihlah itu. Bu Titin punya akun, saya tanya, maaf apakah ini akunnya Bu Titin asli? Aku gitu kan, dijawab iya gitu. Terus aku DM itu. Terus aku kirim tuh yang fitiku yang nangis itu, Bu tolong dilihat Bu, aku pengen ketemu banget Bu. Nah terus Bunda ini nomor kontak aku, Bu Titin. Nah udah kita habis itu kontak-kontakan bahwa ya Bu Titin menceritakan Saka tuh begini, Bunda kasihan banget. Begini, wah udah tambah ini banget kan ya. Bun, kenapa sih Bu sampai sedalam ini mengikuti kasusnya Vida dan Eki ini selama ini, terus juga selalu dalam ke Saka Tatal, sampai ketika Saka Tatal ada apapun dari Saka Tatal Bunda langsung bergerak. Iya. Nah, Bunda kan juga punya anak, ya. Anak laki-laki Bunda ada 3. Yang satu ini adopsi, ya. Yang 2 kandung. Terus yang cucu Bunda juga seusia Saka, yang pertama, ya kan? Ya hati seorang ibu mana sih? Terus Bu Titin kan dengan saya tuh pelajarin dulu ini kasusnya seperti apa. Nah semenjak itu aku baru pelajarin. Berarti dari data-data dari Bu Titin mungkin ya? Enggak juga. Begitu aku nemu foto itu, aku pelajarin berita semua, aku iniin, aku iniin. Aku ke itunya apa YouTube-nya Pak Dedi juga, saya ingin tahu gini. Waduh, gila ini bener-bener. Jadi ini otakku tuh sambil itu udah mulai nggak bisa tidur tuh. Sambil gimana sih, kita kan emosional gitu kan. Kalau kita tuh nonton sesuatu dengan rasa kan beda, ya kan. Jadi di situ aku bener-bener concern gitu kan. Waduh ya ampun, ini anak nggak bersalah. Begini, udah deh pokoknya. Nah pada suatu hari janjian tuh sama Bu Titin. Ada. Berarti Bunda dari Jakarta ceritanya? Jakarta. Bu Titin ke Jakarta. Bu Titin pas ke Jakarta. Waktu itu ada Saka mau apa gitu. Saya lupa ya. Hari Rebo ternyata nggak jadi. Terus dilala tuh. Tuhan, aku kok nggak berjodoh ya ketemu gitu kan. Lah kok besokannya tuh Bun jadi. Tapi ini mau podcast ke Uya gitu, terus diundang iNews TV atau apalah, aku lupa. Udah ikut juga itu? Ya Bu, aku bilang Bu, udah aku pokoknya di hotel aja. Aku langsung OTW di hotel Bu, aku udah nggak tahan banget gitu Kak. Jakarta tahu sendiri kan macetnya kayak apa. Jadi aku dari kantor langsung meluncur deh ke situ. Udah aku buka room di situ.
Nah, terus udah ketemu tuh. Ketemu sama Saka Tata langsung. Ya sama Saka, ya sama Bu Titin tuh abis selesai podcast dari sama mereka itu enggak dari Uya Kuya kemana ya? Oh, ada beberapa tempat. Ada beberapa tempat tuh. Udah nggak tahan saya, dan itu kan nggak di momen itu nggak di videoin ya, pertemuan itu memang kaget semua, speechless lah gitu ya. Saya nangis. Pertama kali Bunda melihat Saka Tata dan juga ada Bu Titin di situ, apa kesan-kesan itu, Bu? Ya ampun, saya ngelihat Bu Titin, ya udah saya ngebayangin tuh udah yang saya tonton itu gitu loh, perjuangannya apanya gitu. Jadi gimana ya, susah di. Betul, karena memang 2016 itu dia berjuang sendiri ya Bunda, dengan wanita, seorang wanita. Terus dia katanya dihina, dicemooh. Betul, dibully seperti itu kan. Jadi Bu Titin cerita, Saka cerita, ini ku jalan gitu. Flashback jadi gitu. Ke yang masa lampau. Ya. Hah? Segininya aku bilang gitu. Bu, itu masih ada Bu, 7 orang lagi Bu. Ini mereka tuh gak bersalah gini-gini. Ya Allah Bu, udah besokannya lagi aku lihat lagi yang pada nangis tuh di pengadilan itu. Saat Bunda diberitakan bahwa ada 7 orang lagi yang tidak bersalah, apa asumsi Bunda yang dalam pikiran Bunda itu? Iya, karena kan Bu Titin udah ceritain tuh, udah ceritain ada tuh 7 tuh. Itu tuh juga anak-anak nggak bersalah begini. Jadi kan aku dengar dari narasumbernya langsung gitu kan. Ya udah, saya nggak bisa. Ya Allah, gimana ini, aku bilang gitu kan. Nah kebetulan kan aku juga kan punya grup sosial ya, jadi saya pikir wah, saya harus berangkat ini bareng Bu Titin ke Cirebon. Bun, sebenarnya saya pengen tahu sebelum kita berlanjut teman-teman, kita pengen tahu latar belakang Bunda Dini ini. Bunda Dini itu usahanya apa Bun? Oh, Bunda ini sebetulnya sih tahun 1982 aku tuh ya dibilang artis jadul lah. Artis jadul, main pertama kali layar lebar itu bareng sama Titi Puspa tahun 1982. Anak pertama itu lahir itu 82 kan. Jadi abis ngelahirin Bunda itu waktu saat Titi Puspa perannya jadi apa, Bu? Aku sama Kang Ibing. Oh, Kang Ibing. Ya, jadi nama filmnya apa di situ? Apanya dong? Nah terus udah gitu, jadi ceritanya di situ tuh aku pacaran sama Kang Ibing gitu. Terus aku jadi orang gila, aku naik beca gitulah, pokoknya gitu deh. Terus main lagi Kereta Api Terakhir bareng Pupung Haris, kalau nggak salah 4 deh ya, 4 film waktu itu. Karena kan Bunda kan ngambil jurusannya kan sekolahnya sinematografi, kuliahnya. Jadi nyambung ke situ. Ibu aku kan mantan jaksa, ya kan. Kakek aku mantan jaksa agung di kala tahun segitu. Zaman dulunya. Yang tinggal semua pejabat-pejabat tuh ada di apa namanya Blok M. Jadi kembali ke tema Saka Tata. Bun, kenapa sih bisa Bunda itu memilih Saka Tata jadi anak angkat Bunda gitu? Kan padahal ada 7 narapidana nih, ada Peggy juga nih, ya kan? Kenapa jatuh sih kepada Saka Tata gitu? Ya sebetulnya sih Bunda nggak menobatkan diri Bunda menjadi ibu angkat sebetulnya. Nah di saat pas ketemu sama Abang Farhad, Bang Farhad bilang, udah kamu udah jadi ibu angkat, salah satu jadi ibu angkatnya Saka, ya. Terus Bu Titin, iya dia kalau ngomongin Saka selalu nangis terus gitu. Ya itu merasa aku menjadi kehormatan ya buat aku ya. Aku juga punya anak gitu kan. Nggak tahu saya kalau ngelihat Saka itu mukanya itu tuh saya ngelihat dia itu selalu jadi flashback gitu loh. Bukan ngelihat Saka Tata yang sekarang. Yang dulu ya. Iya, selalu kalau ketemu dia tuh bawaannya tuh pengen meluk, pengen cium. Ya kita seorang ibu ya, saya seorang ibu. Gimana ya? Aduh, takutnya dibilang lebay. Pernah ngeliat nih foto yang beredar ke-7 ke-8 saat itu sama Saka Tata itu dengan muka lebam. Nah, itu dah. Ngeri kan? Ya Allah. Coba Bu, Bunda, apa yang ngeri banget itu? Nah itulah saya tuh terpukulnya tuh suka kadang-kadang emosi juga kalau lagi
bikin VT gitu ya. Iya karena dengar mereka itu seperti itu gitu. Anak sekecil itu. Ya udah. Waduh, udah nggak bisa ngomong deh. Kita ngebayangin gitu. Andai kata itu jatuh di anakku gitu. Atau cucuku gitu. Coba kayak apa? Ngeri ya? Iya. Dipukulin. Mereka nggak salah loh. Siksa, ya. gitu. Menurut hati nurani saya, mereka tuh nggak salah. Karena saya ngikutin kan perkembangannya. Sampai terakhir tuh ada closing dari Pak Indra Giri. Iya. Hah? Kok bisa kayak puzzle gitu? Iya, kayak udah disusun. Iya, kayak puzzle, tinggal ini penemuan ini tempelin di sini, ini tempelin sini, penemuan ini sini. Jadi satu rangkaian. Iya, satu rangkaian. Detik-detik terakhir juga kan di KDM ada yang 2 orang itu, Adi sama siapa itu. Kok kayak tinggal naruh aja ya di situ ya. Ini loh ceritanya kayak gini. Ini loh rangkaian ceritanya tuh sebetulnya kayak begini gitu loh. Sebenarnya yang jadi asumsi publik kan banyak banget tuh. Pokoknya saya di saat aku kan 2016 nggak tahu cerita itu kan nggak tahu kita. Di saat saya nonton film aja, orang lain mungkin sedih apalagi, saya langsung gini, janggal ini. Saya udah bisa tahu. Udah bisa ngenebak nih. Udah. Mana nih ya? Udah, maksudnya tuh ini mah bullshit lah gitu loh. Jadi cerita bohong lah. Dari filmnya aja saya tuh udah alurnya itu saya udah bisa baca. Nih nggak mungkin begini. Gitu. Ada sesuatu lain. Ada sesuatu lain. Makanya saya dalemin lagi. Otomatis kan kita nonton ya. Nonton itu dengan hati ya. Nggak bisa mungkin kemarin ada Peggy atau siapa, bukan saya nggak peduli. Maksudnya ya dia kan nggak terlalu parah. Ya. Menurut aku seperti itu ya. Mungkin kebetulannya hanya hatinya klik ke Saka Tatal mungkin. Begitu saya tahu 2016 ini anak mengalami begini dan teman-temannya itu kan lebih parah gitu. Jadi aku lebih concern ke sini gitu loh. Concern ke Saka dan teman-temannya ini gitu. Cuman kan saya punya cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa sayang saya sama Saka gitu kan. Ya kalau bisa diizinin sih aku juga pengen ketemu juga sama mereka gitu, yang 7 orang itu gitu loh. Ya karena saya di Cirebon ini kan keterbatasan. Betul. Untung ada Ferry, ada kamu, sekarang aku tambah lagi temennya. Jadi aku next time tuh bisa gampang. Udah deh. Besok aku tinggal datang nih kan. Temennya Ferry kan bisa bawa mobil. Kalau aku memang udah dilarang kan untuk bawa kendaraan di jalan. Bisa aku suruh ke sana bawa mobil sendiri ke sini. Jadi gerak lingkupku tuh lebih jangkauannya tuh lebih. Terus apa sih lebih luas. Untuk kasus ini apa yang Bunda ingin utarakan dari kasus ini? Maksudnya? Pesan-kesannya buat kasus ini untuk para petinggi-petinggi di sana, institusi. Gimana ya? Emosi saya kalau udah ngomong di situ ya. Emosi bener gitu ya. Ada apalagi sampai ada sumpah pocong ya. Nah, kemarin sumpah pocong itu gimana, Bu? Saya itu udah duduk paling depan ya. Maksud Bunda tuh duduk paling depan biar aku bisa menyaksikan ya kan. Nah, Bunda kan badannya gendut gini kan. Aku duduk di bawah. Nah, begitu Bang Farhad datang, wah dari belakang itu udah nggak bisa apa-apa. Jadi Bunda tuh ngelihat begitu tuh dari selangkangan orang. Makin si Saka keluar, semakin ini. Bunda, itu Saka anakmu, Bunda, anakmu keluar. Hah, Saka, Allahu Akbar. Udah langsung, nggak kuat aku. Ya saya juga lihat juga Bunda udah ngapu-ngapu gitu. Udah nggak kuat aku nggak kuat gitu. Memang aku sengaja gitu, dan udah bilang sih sama anak-anak ini juga sama podcast anak-anak onlineku, aku bilang pokoknya Bunda nggak mau nonton prosesi itu. Ya. Nggak tahu, aku pokoknya nggak mau aja gitu. Kayaknya aku nggak rela itu. Kalau ada aku harus berjuang. Sedangkan orang-orang yang bersalah di luar sana tuh susah. Aku kalau udah ngomongin Saka susah. Ya teman-teman, jadi Bunda tuh kalau sudah ngomongin sekata-kata tuh hatinya langsung renyah gitu, tersentuh gitu kan. Udah nggak bisa ngomong.
dari kemarin juga saya menyaksikan juga, pada saat itu saya tarik juga, Bunda suruh keluar di luar, jadi nggak di dalam ruangan untuk menyaksikan sakatan. Kita pun nggak bisa menyaksikan waktu itu. Penuh, semakin ramai dan injek-injekan itu suasananya, dan Bunda salah satu korbannya itu saat itu karena di paling depan datangnya kedorong injek-injek gitu kan. Akhirnya Bunda tidak bisa menyaksikan Subah Pocong Sakatatal juga akhirnya menghirup udara lagi supaya nafasnya normal lagi. Hampir mau, udah hampir putus nyawa itu napasku. Terus bapak-bapak depan, woi itu ibu angkat di Saka, digituin sama orang baru gitu kan. Udah aku digeret langsung masuk. Ya pas pada saat masuk itu juga udah masih di dalam kan agak agak enak gitu, ada oksigennya gitu. Aduh kalau enggak udah kayak gelap gitu aku. Iya, nah, bucet kalau lihat bucet. Terus pulang dari prosesi itu saya langsung tepar. Sampai hari ini nih saya tepar. Iya, kelihatannya. Sampai merinding, menggigil gitu. Sengaja kan saya kalau ada gambar yang Saka itu, saya ini. Tapi tetap masih kelihatan gitu kan. Walaupun saya skip juga saya kelihatan gini. Itu kebayang terus saya. Karena Bunda pada saat itu menyaksikan di situ ya posisinya. Iya, kebayang gitu. Ya Allah, ini Sakaku, Saka anakku. Kok begini gitu, sampai berkorban begitu, sampai dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah bersama teman-temannya, sampai melakukan hal itu gitu loh. Terus yang terjadi kan itu kan Saka sendiri kan Pur. Seharusnya memang ada project, ada dua kan harusnya kan, itu Subah Pocong kan ada dua. Iya. Terus menurut Bunda nih kenapa nggak hadir gitu? Kira-kira menurut Bunda nih, asumsi Bunda. Ya menurut aku sih gini aja deh ya, kalau memang dia nggak bersalah, ini masalah itu dia bilang kan katanya ini masalah Egi, bener apa enggak anaknya dia, Eki itu ya kan. Kalau aku jadi dia, ya kalau dia merasa dia bilang kan tidak menganiaya dan tidak membuat apa tuh skenario diserahkan ke penyidik, berani dong harusnya datang ya. Oh iya dong, cara gentle dong, masa kalah sama anak kecil. Tapi ketika nggak datang ini, asumsi publik juga udah berubah. Ya udahlah, nggak usah begitu. Kita belum dia datang, baru ini nggak bakalan dia datang. Kenapa Bun bisa yakin dia nggak datang? Nggak tahu, Bunda punya keyakinan karena ya itu udah salah udah dari awal. Udah prosesnya udah salah, udah pokoknya udah nggak bisa nggak tahu. Bunda sama Bu Titin itu kumeke. Ini adalah memang tabrakan. Kecelakaan. Jadi nggak ada, iya. Apalagi ada pengakuan kan dia jam. Standing. Makanya kenapa itu berdekatan jenazahnya itu. Oh ternyata ada standing. Ya. Mungkin dari katanya sih ceritanya dari The Garden itu dia zigzag, setelah mau naik dia standing dan sampai zigzag itu mungkin keseimbangannya ini nggak seimbang nih Bun. Karena pada saat itu hujan rintik-rintik tuh. Oh iya ya. Jadi mungkin agak licin ya. Jepret. Benar. Saya tuh istilahnya tuh aku minta tolong, Bun, ngapain Bun? Udah banyak kok di itu. Aku kan aku pengen tapak tilas. Ingin menyaksikan sendiri auranya di tempat kejadian itu. Aku sama Ferry kan ke sana. Datang itu tuh. Datang. Aku pengen tahu rumah Paslen yang mana. Ini. Bu Nining di mana? Ini. Jadi aku ikut ngerasain gitu loh. Oh 2016 tuh ada kejadian begini, aku ikut merasakan ada posesi, ada adegan-adegan itu. Aku rasain. Jadi aura di situ udah udah apa ya? Enggak, di feeling saya tuh tetap itu tuh bukan pembunuhan, bukan pemerkosaan. Terus kalau memang itu kecelakaan di playoff, terus fokus delitinya dengan adanya titik demi titik di apa namanya, terus 2 DPO dihilangkan, dinyatakan fiktif, padahal 2 DPO itu kan penting perannya. Iya betul. Jadi menurut gimana tuh? Jadi ya aku kan juga teman-teman pengacara banyak juga ya. Terus juga aku kenal beberapa, ada hakim juga ya. Aku tanya mereka sendiri itu secara pribadi gitu. Dia juga nggak yakin kalau itu pemerkosaan atau karena memang pembunuhan. Itu kan 2 DPO itu kan perannya penting. Nah, dia bilang 2 atau 3 sih, 3 lah dia bilang. 3 ya? Iya, 3. Katanya itu pelaku utama. Ya, yang dihilangkan. Nah, kalau pelaku utamanya aja nggak ada,
Peristiwanya ada nggak kira-kira? Lah, terus ini dibilang fiktif. Ya berarti kesininya siapa? Peristiwanya nggak ada dong. Nggak ada gitu ya? loh. Nggak ada itu. Berarti bener yakin banget dengan apa namanya konten-konten Kang Deddy yang sekarang ini muncul 2 saksi. Karena saya percaya Kang Deddy itu pakai rasa. Kang Deddy itu laki-laki ya, ibarat kata. Tapi lihat deh, dia selalu menangis kalau tersentuh atau gimana gitu. Kayak Bunda gini, jadi kalau ada apa-apa tuh, nah itu kan pakai rasa. Ya, pakai rasa. Ya, kalau nggak pakai rasa nggak mungkin gitu. Terus dengan adanya saksi yang melihat kejadian di flyover itu, merasa seperti apa, Bun? Bunda, nih dengan adanya kesaksian ada 2 orang yang melihat bahwa itu adalah laka-laka. Melengkapi pasal-pasal itu. Terus apa perasaan Bunda untuk ketujuh narapidana dan Sakata tadi? Iya, itu saya seneng banget. Karena antara saksi yang ini dengan ini match. Digabungin lagi, kita flashback lagi ya, ada temennya Eki. Yang orang Batak itu, dia bilang, oh si Eki mah kalau naik motor gila kayak setan. Nah ini juga kan kesaksiannya gitu, pertama gini-gini, zigzag, terus standing, kenceng. Itu udah. Berarti andai kata kesaksian itu menguatkan dan juga ada CCTV yang bisa dibuka menyatakan bahwa dia ada di situ dan menyaksikan kejadian itu, alangkah pecahnya semua. Berarti Indonesia diprank. Wah, diprank ya. hanya oleh seorang, menurut aku ya. Ini nggak tahu nih Linda ini peranannya apa nih? Ya. Apakah ikut atau tidak? Karena begini ya. Ya saya kan pakai logika ya. Goib itu ada, saya tahu. Ya kan, saya juga muslim gitu. Maksud ada sih orang kesurupan part 1, part 2, part 3 gitu loh guys. Ya kita pakai logika aja gitu. Kok ada gitu. Ntar lagi ramenya apa, dia kesurupannya apa. Nah kalau mau kesurupan kenapa nggak ke kakaknya? Atau ke temennya si Mega itu, Mega sama temennya. Atau menyebutkan salah satu pin ATM-nya Bunda lah. Nah kalau Linda kan katanya nggak deket. Ya. Iya kan? Ya. Cuman kakaknya Linda sama kakaknya itu kenal. Nah kalau mau umpamanya si Linda nih mau masukin kesurupan ini, kenapa nggak 2 orang ini yang tukang nginep? Dari situ aja logika lah gitu loh. Who is Linda? Itu yang saya pertanyakan gitu lah. Kok bisa ada part-part begitu ya? Ya begitu, makanya kok aneh. Season 1, Lah 2024 muncul lagi. Nah 2024 muncul lagi. Dia kesurupan lagi. Kalau nanti memang ini ternyata ya laka-lantas, apakah kesurupan lagi menurut Bunda? Kira-kira nih, ayo kita tebak-tebakan. Maksudnya pas kejadian laka-lantas diketok, laka-lantas misalkan, andai kata seperti itu. Nah coba, nggak mungkin dah. Kesurupan lagi. Kesurupan gue yang getok, gue yang samperin. Gitu ya? Iya. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena mungkin salah satu. Nggak mungkin. Nggak nyambung. Nggak nyambung, skenario-nya nggak nyambung, Linda. Nah berarti Bunda senang banget ketika ini sudah muncul 90% kita tunggu putusan dari pengadilan MA ya. Karena gini ya, saya sangat percaya sekali sama Pak Deddy, karena saya tahu saya ngikutin dia tuh lama, walaupun Pak Deddy itu mungkin nggak deket sama aku, tapi aku mengikuti geraknya dia di saat dulu dia tuh kiprah, dia tuh orang yang mau concern ke lapangan. Sedikit orang yang kayak gitu, ya kan. Jadi aku tahu bahwa orang-orang yang datang ke tempat dia itu, ya mereka sukarelawan. Dengan sukarela dia datang. Dilalah gitu loh, kok dilalah gitu. Pak Indra Giri pas banget, padahal itu terlupakan tuh. Hampir terlupakan si Mega dan temennya itu. Padahal itu clue. Clue dari jam, pembalut, darah, baju. Sampai sempat dicuci juga gitu. Ya, itu udah. Kalau orang dia berbohong, kalau si Mega sama si temennya itu dia tuh mengatakan kata-kata yang berbohong atau cerita yang dikarang, nggak mungkin dia sama. Gitu tuh di podcast ini sama, ditanyain di sini sama, sini sama, sini sama. Tidak berubah lah. Nggak berubah. Kata-katanya tetap itu konsisten. Tidak ada. Iya, malah dia bilang, ntar dulu Pak, dengerin dulu saya, ini belum selesai, gitu. Takutnya salah pengertian. Di situ aja kan udah. Dan Bu Titin itu apa ya?
Dia tuh punya indera yang kuat. Feeling kuat ya. Feelingnya kuat. Ini bukan pemerkosaan, Bun. Iya, saya paham, Bu. Aku tahu. Saya nggak bisa bicara pada waktu itu, Bun, katanya. Ya iyalah, 2016. Bayangin. Ngeri ya. Ini keterlaluan cuman karena si Aep. Pak R lah ya. Pak R, baru dia. Nah, si Pak R itu, terus sama si siapa tuh? Linda yang kesurupan itu, karena kan katanya direkam, ya kan? Direkam sama kakaknya dikasihin ke R, ya kan? Nah, udah deh, bikin deh tuh skenario lengkap. Pertanyaan begini, gimana kabar Mel? Yang menyatakan menyaksikan. Loh, laganya itu kan, gayanya. Itu di TV nasional loh. Ya Allah. Itu great. Dan saya harapin begini kan, ketika orang sudah menyatakan seperti itu dengan kebohongannya dia di TV nasional, harusnya dari pihak kepolisian bergerak harusnya, bener nggak? Menyatakan bener nggak? Kalah sama netizen. Nah, itu dia. Netizen aja suruh, hei kalian bergerak, tuh ada lagi yang harus kalian cari. Siap, Bun, cari mereka. Nemu tuh buktinya. Nah, ini kalau Mel ini didiamkan saja, bahwa mengaku bahwa dia tahu pembunuhannya, pemerkosaan juga tahu, dan apa namanya penyiksaannya tahu di situ sampai diangkutnya mayat dijatuhkan ke flyover, itu sesuai BAP loh, Bu. Kalau kita pikir-pikir lengkap kayak BAP. Sepertinya kayak BAP yang ada di situ. Ya kita pertanyakan suruhan siapa ini, kan gitu aja. Kan nggak jelas, ya kan? Ya sebetulnya harusnya. Kenapa nggak dicari? Sebetulnya seharusnya dicari. Ditangkap dulu dan dimintain keterangan dong. Nah, itulah. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, apakah benar bisa dipercaya, Mbak? Betul. Kan gitu. Jadi itu ini nggak ada yang mencari, Bu. Iya, kita justru kalau mencari orang-orang yang nggak bersalah. 7 terpidana itu seumur hidup loh. Kamu bisa bayangin? Iya. Dia harus menikah, harus punya anak, nggak bersalah. Ya Allah. Ada yang membiayai orang tuanya, bahkan sekarang ini ada yang rumah yang dijual. Aduh ya ampun. Gara-gara mungkin transportasi dan sebagainya buat. Makanya saya kadang-kadang ya suka bergejolak gitu. Saya bilang, Gusti Allah, kenapa sih ini? Gitu. Kenapa hamba-hambamu yang gak salah ini kok Tuhan biarkan seperti ini gitu loh. Tapi kita nggak tahu juga rencana Tuhan, kan kita nggak tahu ya. Bahwa banyak orang-orang siapa nanti yang terlibat di situ kita nggak tahu. Yang kita tahu kan cuma itu. Tapi di balik itu semua ini ada permainan apa kita nggak tahu. Ya kan? Ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Sepertinya gitu. Saya kok pemerintah ini nggak ini gitu loh. Nggak peduli. Nggak konsen gitu loh. Nggak konsen nggak. Itu. Ya berita-berita itu kan kita bisa baca gitu. Banyak yang berkeliaran lah ya. Aduh, ya ampun, nggak tahu deh. Saya bukan intel, saya juga bukan pengacara. Jadi udah di sini tuh udah rasanya gimana gitu loh. Ya kan? Terus Bun, ada nggak keinginan pengen ngejenguk narapidana? Pengen. Next saya balik lagi ke sini. Saya bawa kendaraan sendiri karena kan keterbatas ya. Terbatasan ini. Saya di sini udah hampir berapa hari tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 sama besok. Besok tanggal 17. 17. Besok enggak deh, 12. 12. Berarti 7 hari saya. 1 minggu ya. 1 minggu loh saya di sini. Kalau pekerjaan saya kan bisa saya tackle pakai ada HP gitu. Saya pengen banget gitu. Saya pengen jenguk mereka kalau keluarganya kan secara silaturahmi belum saya, karena aku kan sakit kemarin ya. Bang Leo sih kemarin ngajakin, Bunda mau nggak ke tempat keluarganya 7 tersangka. Aku nggak fit. Kalau nggak fit kan nggak enak gitu rasanya. Udah ininya panas gitu kan. Tapi next saya datang kembali, ya saya akan menjenguk mereka. Ke 7 narapidana ya. Gimana kabarnya? Betul. Gimana keadaan? Iya. Nah, aku tuh pengen ya. Aku kan bikin itu lagu itu kan untuk Saka gitu. Oh, punya lagu? Iya, untuk punya lagu. Apa judulnya lagunya? Saka Anak Bunda. Oh, Saka Anak Bunda. Terus itu kan aku pengen bahwa itu menjadi momentum sejarah gitu ya. Bahwa ada
di situ kan kisahnya tuh lengkap gitu. Ada anak yang di penjara nggak bersalah. Saya bilang di situ, kalau kamu bukan lahir dari rahimku gitu kan, tapi aku sayang dia gitu. Isinya? Iya, begitu. Jadi aku kepengen, aku udah ngomong sih sama timku gitu, pengen bikin video klip khusus lagu itu gitu loh. Lagu Saka itu ada 2 sih lagu. Yang kedua itu ada lagu Saka untuk Bu Titin. Jadi terima kasih Saka untuk Bu Titin. Jadi ada dua lagu yang aku mau rilis gitu. Kira-kira kapan rilis itu? Nggak tahu deh, nanti aku mau konsultasi dulu sama tim kuasanya, boleh nggak? Kan kita nggak bisa ya semena-mena membuat lagu itu. Ya kita mesti izin dulu, ini boleh nggak dipublish gitu. Katanya ada kabar-kabar sudah ada perbicaraan sama Bang Farhat. Bang Farhat aku suruh dengerin. Bang, Abang kan suka itu Bang, studiomu tuh, aku bilang gitu. Dengerin nih lagunya. Tapi dia bukan yatim piatu. Oh salah ya Bang. Ya udah ntar aku ganti, aku bilang gitu. Liriknya itu kan. Gitu. Terus yang buat Bu Titin nggak usah pakai Bu katanya. Titin aja. Lah, maksud ini kan lagu Saka ke Bu Titin. Maksud Saka manggil Titin, aku bilang gitu. Enggak, maksudnya Bang Farhat aku ngerti. Maksudnya Bang Farhat itu supaya lagu ini bisa dinyanyiin siapa aja. Itu. Oh, itu mah versi lain Bang, nanti aku bikin lagi, aku bilang gitu. Ini memang konsentrasi buat Saka ke Bu Titin. Rasa terima kasih Saka pada Bu Titin. Yang satu aku sayang sama Saka. Di situ aku tuangkan gitu. Oke teman-teman, nanti kita tunggu rilisnya lagunya. Ada dua lagu, 2 akan dirilis, dan video klipnya juga kita akan nanti tayangkan. Mudah-mudahan kita juga dipanggil pada saat pembikinan video klipnya, kita live di sana, teman-teman. Mudah-mudahan kita juga dipanggil sama Bunda nih, ya datang ke Jakarta. Kita langsung live YouTube. Nanti lagunya seperti apa? Jangan kemana-mana, teman-teman, tetap stay aja di Koko Cirebon Official, dan tentunya pecinta Koko Cirebon. Tunggu lagunya, ada 2 lagu yang akan dirilis sama Bunda dan dibuat video klipnya. Jangan lupa like, subscribe. Dan Bun, kalau pengen tahu TikToknya Bunda apa? Oh, TikTok Bunda Dien. Bukan Dian ya, Dien. Kiki 63. Dien Kiki 63, teman-teman, di subscribe. Baik, terima kasih semuanya, sahabat, teman, kerabat tentunya yang sudah selalu stay di Koko Cirebon Official, dan pecinta Koko Cirebon Official. Kiranya terima kasih Bunda, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Cirebon. Kiranya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.